Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Gustiansyah dari kelas 11 Cambridge, dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya dan dampak penggunaan narkoba terhadap kesehatan sistem koordinasi. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, bisa kita lihat ya materinya di sini, judulnya Bahaya dan Dampak Penggunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Sistem Koordinasi. Saya mau nanya dulu nih, kira-kira di sini ada yang tahu nggak narkoba itu artinya apa? Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di slide berikutnya. Narkoba itu apa sih? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi ternyata narkoba itu dibagi menjadi 3. Ada narkotika, ada psikotropika, dan juga ada bahan adiktif lainnya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Kemudian, psikotropika adalah zat atau obat yang dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu yang terakhir ada zat adiktif, adalah zat yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jadi dari ketiganya ini ternyata punya arti yang berbeda-beda. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu ternyata punya pengertian masing-masing. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Menurut kalian, apakah narkoba itu berbahaya? Kalau menurut saya pribadi, tentu sangat berbahaya apabila kita salah gunakan. Sebenarnya narkoba itu bisa menjadi obat jika digunakan dengan benar, jika sesuai dengan resep dokter. Tapi jika disalahgunakan, tentu itu akan sangat berbahaya. Apa bahayanya? Kita bisa lihat dari dampak penggunaannya. Dampak penggunaan narkoba. Yang pertama, kecanduan. Tentu ketika kita mengonsumsi narkoba, itu akan timbul efek adiktif atau efek candu, sehingga ketika kita mengonsumsinya, kita itu kayak nggak mau berhenti, mau lagi, dan mau lagi. Padahal itu narkoba itu bisa merusak tubuh kita sendiri, dan itu tidak baik. Kemudian yang kedua, merusak sistem saraf. Jelas banget bahwa ketika kita mengonsumsi narkoba, itu kan di dalam narkoba sebenarnya ada banyak zat-zat yang sangat berbahaya untuk tubuh kita, sehingga ketika narkoba itu masuk ke dalam tubuh, itu bisa merusak sistem saraf, bisa merusak otak, bisa merusak sistem motorik, sensorik, dan lain sebagainya. Dan itu parah banget sih kerusakannya. Kemudian yang ketiga, merusak tubuh. Sama seperti poin pada nomor 2, ketika kita mengonsumsi narkoba, itu bisa merusak tubuh juga. Bisa kena ke paru-paru, bisa kena ke jantung, bisa kena ke ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada kerja otak berlebih. Jadi di narkoba itu ada 3 efek samping yang akan kalian dapatkan ketika mengonsumsi narkoba. Ada stimulan, ada depresan, dan juga ada halusinogen. Untuk kerja otak berlebih di sini efeknya itu stimulan. Jadi stimulan itu ketika kita mengonsumsi narkoba itu kita seperti mendapatkan rasa bahagia, mendapatkan rasa senang, kemudian tubuh kita itu seperti punya tenaga ekstra, sehingga tubuh itu juga bekerja secara berlebihan, termasuk otak. Jadi ketika otak bekerja secara berlebihan, itu tentu tidak bagus. Kemudian yang kelima, gampang panik atau cemas berlebihan. Nah, tadi kan ada stimulan, depresan, sama halusinogen. Nah, yang depresan ini, itu kebalikan dari stimulan. Jadi untuk depresan ini, ketika kita mengonsumsi narkoba dengan efek depresan, itu memberikan efek tenang atau memberikan efek santai. Tubuh kita menjadi lebih rileks. Nah, jadi ketika seorang pecandu narkoba itu tidak mengonsumsi narkoba dengan efek depresan, itu dia nanti akan gampang panik, gampang cemas, dan cemasnya biasa berlebihan. Nah, biasanya orang-orang yang mudah stres, contohnya ya, orang-orang yang mudah stres, orang-orang yang banyak masalah dalam hidupnya, itu biasa memilih narkoba dengan efek depresan agar bisa menenangkan dirinya. Dan itu juga nggak bagus buat tubuh sebenarnya. Kemudian yang keenam, mudah berhalusinasi. Nah, tadi kan sudah ada stimulan, kemudian ada depresan, dan yang terakhir ada halusinogen. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, menyalahgunakan narkoba, itu bisa terkena efek halusinogen.
di mana seseorang itu akan berhalusinasi seperti melihat sesuatu atau berhayal, padahal sebenarnya di depannya itu nggak ada apa-apa. Dia kayak di depannya itu ngelihat, misalnya kayak ngelihat hantu lah, ngelihat makhluk halus lah, atau apalah, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di depannya. Nah, biasanya itu orang-orang yang mengonsumsi narkoba kayak gitu, suka berhalusinasi. Oke, lanjut. Ketika kita sudah tahu dampak dari narkoba, maka kita juga harus tahu cara mencegahnya. Karena narkoba itu kan nggak bagus buat tubuh kita, makanya kita harus cari tahu juga cara mencegah narkoba. Kalau menurut saya, yang pertama, tentunya jangan coba-coba. Karena kita tahu narkoba itu berbahaya, kita udah tahu dampaknya, kita udah tahu efeknya seperti apa, jangan pernah coba-coba. Mungkin kamu akan mendapatkan kenikmatan di awalnya, kamu akan merasa senang, merasa bahagia, merasa lebih semangat, tapi nanti di ujungnya, di akhirnya, itu kamu akan merasakan sakit-sakit yang luar biasa. Untuk itu harus kamu cegah, harus kamu hindari narkoba, jangan pernah coba-coba. Kemudian yang kedua, cari lingkungan pergaulan yang baik. Benar banget, cari lingkungan pergaulan yang memang bagus untuk kamu, memang baik untuk kamu. Jangan cari pergaulan yang ngajakin kamu untuk minum alkohol, ngajakin kamu untuk ngomix bareng, ngajakin kamu untuk nyoba hal yang aneh-aneh, jangan. Cari lingkungan pergaulan yang ajakin kamu ke kebaikan, ajakin kamu untuk belajar, ajakin kamu untuk olahraga, ajakin kamu untuk nge-gym, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gunakan waktu luang untuk hal positif. Ya, benar banget. Ketika kamu punya waktu senggang, punya waktu luang, gunakanlah hal tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa untuk belajar, bisa untuk membuat sebuah kerajinan, bisa untuk main sama teman, dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kalian punya waktu yang luang, punya waktu senggang, gunakanlah itu untuk hal-hal yang positif. Jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat, rajin berolahraga. Kenapa cara mencegah narkoba di sini salah satunya ada rajin berolahraga? Karena ketika kamu udah mulai rutin berolahraga, baik itu setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, di situ kamu akan sadar bahwa ternyata tubuh yang sehat itu lebih bagus dibandingkan mencoba-coba narkoba. Jadi saya sarankan jangan pernah mencoba narkoba. Rajin berolahraga, hindari narkoba. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini mungkin akan menjadi slide terakhir dari materi hari ini. Saya ada quotes of the day, yaitu kata-kata mutiara yang saya ambil, yang saya kutip dari salah satu tokoh terkenal bernama Steve Jobs. Jadi buat kalian yang belum tahu Steve Jobs itu siapa, Steve Jobs itu adalah CEO dari Apple, atau yang biasa kalian dengan HP iPhone lah. Nah, itu penemunya adalah Steve Jobs. Jadi dia pernah berkata bahwa saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Benar banget. Jangankan masuk ke ruang operasi, ketika kita pilek aja, atau batuk, atau radang, atau sebagainya lah, penyakit-penyakit ringan aja, kita tuh ngerasa ternyata sehat itu sangat berharga. Kita kayak nggak mau sakitan gitu loh, ya kan? Kesehatan itu lebih kita inginkan dibandingkan sakit-sakitan, benar kan? Ya, mungkin materinya cukup sampai di sini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.